Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala ali baitihi at-thayyibin at-tahirin. Wa radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Amin. Para ustadz, sahabat semuanya, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Hasyiah I'anatul Thalibin. Alhamdulillah ini pertemuan kelima, halaman 13. Jadi kemarin ini masih, mestinya ini sambungan yang kemarin tentang ba di basmalah, cuma ketinggalan 2 baris. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wa syarih wal muhasyi rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim amin ya rabbal alamin. Falamma kanat fiha al-kasratu wal inkisaru fi surati wal ma'na wajadat syarafal indiyati minallahi ta'ala. Falamma kanat, manakala adalah padanya ba basmalah itu kasrah, wal inkisaru dan pecah fi surati pada bentuk dan makna. Wajadat artinya hasalat, niscaya menghasilkan ianya ba basmalah syarafal indiyah, akan kemuliaan indiyah. Maksud indiyah akan kemuliaan kedekatan minallahi ta'ala, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kama qala, sebagaimana berkata ianya Allah atau berkata ianya Nabi dalam hadis kudusi. Berkata ianya Allah dalam hadis kudusi. Ana indal munkasirati qulubuhum. Bermula saya itu di dekat orang-orang yang remuklah oleh hati-hati mereka. Nah, titik dulu. Jadi sebelumnya Ustadz, ismon itu ada alif, tapi alifnya dibuang, diganti dengan ba. Jadi bismi, alifnya nggak ada. Cuma ba-nya sedikit dipanjangkan tulisannya untuk menunjukkan ada alif yang dibuang. Jadi ba kalau kita menulis bismillah kan agak panjang dikit ke atas kayak alif gitu. Nah, kemudian diganti dengan ba. Nah, ini beliau menyatakan manakala adalah padanya ba itu kasrah. Jadi ba bismi selalu kasrah. Manakala pada ba itu ada kasrah, harokatnya kasrah, dan pecah pada bentuk dan makna. Maksud pecah pada bentuk, bentuknya kalau kita lihat itu ingkisar, terbuka dia. Terbuka ada titiknya di bawah, kan? Itu pecah. Pecah pada bentuk dan makna. Maksud pecah pada makna, kan salah satu makna ba ilsak, melekatkan. Yang namanya melekatkan pasti sesuatu yang terpisah dulunya, kemudian baru bisa diilsak, dilekatkan. Wajadan, jawab lama, niscaya menghasilkan ianya ba basmalah akan kemuliaan indiyah, kedekatan dari Allah. Sehingga ketika kita membaca basmalah, kita seolah-olah sedang mendekat, bukan seolah-olah. Basmalah itu bisa mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kenapa? Karena dalam bismi, ya Allah, dengan bantuanmu. Sebagaimana Allah sendiri berkata dalam hadis qudsi, ana indal munkasirati qulubuhum. Saya ini sangat dekat dengan orang-orang yang remuklah, yang pecah, remuk, redamlah hati mereka dengan sebab memikirkan Allah tentunya. Artinya dia galau, banyak lalai, banyak buang-buang waktu dalam hidup hingga berusaha banget pengen mendekat. Ketika itu Allah berada di dekat. Artinya Allah memperhatikannya. Sebentar, lanjut dulu sedikit. Bi khilafil alifi, dengan sebalik alif. Alif yang ada pada ismon. Fa inna fiha tarafu'an wa takabburan wa tatawulan. Maka sesungguhnya padanya alif itu ada ketinggian. Dia tegak berdiri. Wa takabburan. Sesungguhnya padanya alif itu ada ketakaburan, wa tatawulan, dan sok tinggi. Tatawulan itu meninggikan diri. Jadi kalau alif ismon, alif namanya alif tegak itu ya seperti orang sombong lah kan. Nggak mau menundukkan kepala. Falizalik uskita. Karena itu digugurkan akan dianya alif. Karena itu alif dibuang, diganti dengan ba. Begitu Ustaz. Nah, ini kenapa bisa seperti itu penjelasannya? Karena ini masih perkataan ahlus sufi. Ini kan
tentang ilmu ahli tasawuf, begitu. Mereka penuh dengan isyarah-isyarah. Yang pertama tentang makna, yang kedua tentang i'rab, yang ketiga penjelasan. Kalau ahli sufi itu ngambil ibarat-ibarat apa? Ibarat-ibaratnya itu tentu itu dasarkan dari hadis juga atau dari mana tuh? Atau Dari dari hadis, dari ayat. juga ya? Nah, ya, kaum sufi juga kan berfikah juga kan. Tafakkaha baru tasawwafa. Nggak boleh langsung tasawwafa tanpa tafakkaha. Ntar fatazandaka kan. Jadi zindir. Nah, tentang i'rab kalimat-kalimat semuanya. Mungkasirah kita baca isim fa'il. Jadi qulubu fa'ilnya. Jadi kalau fi'il ini kembali ke ini. Kalau fi'il lazim itu nggak ada isim maf'ulnya. Kecuali pakai huruf jar. Karena fi'il kan muta'addi dengan huruf jar ya. Nah, jadi kalau fi'il lazim memang nggak ada maf'ul ya. Karena dia nggak ada maf'ul berarti nggak boleh ada isim maf'ul. Lanjut, Ustaz Fahri. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khassat al-tasmiyatu bilafzil jalalati wa lafzil rahmani wa lafzil rahimi liya'lamul liya'lamal al-arifu annal mustahiqa li'anna yasta'anu bihi yusta'ana bihi fi jami'il umuri wal ma'budul al haqiqiyyu allazi huwa al maula an ni'ami kulliha ajilaha wa ajaliha jalilaha wa haqiriha. Oke, titik dulu Ustaz. Nah, wa khussatil kita majhulkan, wa khussatit tasmiyatu bilafdil jalalah. Dan dikhususkan akan tasmiyah, akan lafadz basmalah dengan lafadz jalalah, lafadz Allah, wa lafdzir rahmani dan dengan lafadz ar-rahman, wa lafdzir rahimi dan dengan lafadz rahimi. Kenapa? Alasannya liya'lamil arifu. Lam amar, lam kai, nasab. Liya'lamal arifu, supaya mengetahui oleh orang yang arif annal mustahiqqa li ayyusta'ana bih, supaya mengetahui oleh orang yang arif akan bahwa sungguh yang berhak untuk bahwa diminta tolong dengannya si mustahiq fi jami'il umur, pada semua perkara, itu huwal ma'budul haqiqiyu, khabar ada itu dianya yang berhak untuk diminta pertolongan, itulah ma'bud, Tuhan yang hakiki, ma'bud yang hakiki Allah. Ma'bud allazi huwa, yang dianya ma'bud yang hakiki itu maulan ni'ami, pemberi nikmat, pemilik nikmat, kulliha seluruhnya nikmat, ajiliha yang segeranya nikmat, nikmat yang sekarang, wa ajiliha yang tertundanya nikmat, nikmat di masa yang akan datang, jaliliha yang besarnya nikmat, wa haqiriha dan yang kecilnya nikmat. Li'ayusta'ana, supaya mengetahui oleh orang yang arif akan bahwa sungguh yang berhak untuk dimintakan akan dia dengannya, supaya mengetahui oleh si arif akan bahwa sungguh yang berhak untuk bahwa diminta tolongkan bihi dengannya yang berhak pada semua perkara, itulah al-ma'budul hakiki. Jadi nun ini bukan nun tasniyah ya, memang ista'ana, ana mu'tal'in. Jadi ista'ana yasta'inu, cuma majhul di sini. Gitu Ustaz. Ini menurut masih ahli sufi ini kelihatannya, kenapa bismillah itu harus lafaz Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, supaya orang yang mengenal Allah dia tahu. Karena Ar-Rahman artinya kan maha pemurah, maha penyayang.
supaya semua kita tahu yang berhak untuk kita mintakan pertolongan dalam segala urusan kita, itulah yang sebenarnya menjadi Tuhan, yaitu Allah. Di mana Allah juga sebagai pemilik segala nikmat, kecil besar, nikmat yang sekarang dan nikmat yang akan datang. Pertama tentang i'rab, arti dan seterusnya. Yusta'ana bihi itu bihinya kemana tuh ya? Mustahik. Oh, yang dengan yang berhak kata ya. Ya. Kalau kita artikan orang misalkan, kan, supaya orang arif itu bahwa sungguhnya orang yang diminta tolong dengan orang itu. Ya misalkan mustahik ini orang ya. Jadi bihi kembali ke mustahik. Siapa lagi? Ustadz Hamka mau baca? Bismillahirrahmanirrahim. Fayatawajjahul arifu bijumlatihi hirsan wa mahabbatan ila janabil qudusi wa yatamassaku bihablit taufiqi wa yashtaghalu sirrahu bidzikrihi wal istimdadu bihi an ghairihi wal kalamu alal basmalati minal asrori wal ajaibi wal lataifi la yadkhulu tahta hasorin wa fi hadal qadri kifayatun wa billahi at-taufiqu. Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini masih lanjutan nih kan. Tafriknya. Ketika orang arif tahu yang berhak untuk dimintakan pertolongan yaitu Allah Subhanahu wa taala, fayatawajjahul arifu, maka menghadaplah oleh orang yang arif tadi bijumlatihi dengan seluruhnya si arif. Maksud dengan seluruhnya si arif, bijumlatihi dengan seluruh jiwa raganya si arif. Kenapa dia menghadap? Menghadap kepada Allah kan? Maka menghadaplah oleh orang yang arif tadi bijumlatihi dengan seluruh jiwa raganya, hirsan wa mahabbatan, karena benar-benar kepengen, wa mahabbatan karena cinta, ila janabil qudusi kepada sisi kesucian. Maksudnya di sini janabil qudusi kepada Allah. Wa yatamassaku bihablit taufik, dan berpegang ianya si arif dengan tali taufik, wa yashtaghilu sirruhu atau wa yashtaghilu sirrahu, wa yashtaghilu sirruhu, dan sibuklah oleh hatinya si arif bizikrihi dengan mengingatnya Allah, wal istimdadi bihi, dan dengan istimdad meminta curahan rahmat, bihi dengannya Allah, an ghairihi bukan dari selain Allah, jauh dari selainnya Allah. Dan berpegang ianya si arif dengan tali taufik, dan sibuklah oleh hatinya si arif bidzikrihi dengan mengingatnya Allah, wal istimdadi, dan dengan istimdad. Istimdad artinya meminta madad, meminta karunia, bihi dengannya Allah, an ghairihi jauh dari bukan dari selainnya Allah. Wal kalamu alal basmalati, dan bermula pembicaraan terhadap basmalah, minal asrari dari berbagai macam rahasia, wal ajaibi keajaiban, wal lataifi hal-hal yang halus. La yadkhulu itu tidak masuk ia tahta hasrin di bawah batasan. Yang enggak ada batas tentang keajaiban basmalah. Wa fi hadzal qadri kifayatun, dan pada ini kadar itu kecukupan, wabillahi taufik. Tafadhal Ustaz, yang perlu kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz Pucuk sehat? Alhamdulillah, Ustaz. Ya. Aman semuanya?
Ya. Kalau aman kita lanjutkan. Kita lanjutkan siapa? Kita minta. Oke. Muhammad Zainuddin. Ustaz Muhammad Zainuddin. Ini sesuai dengan nomor di sini. Baca Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Bismillah. Qauluhu alhamdulillah atharuhu ala syukril iktidai bil kitabil aziz. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam la yuzkurullahi min man la yahmaduhu walhamdu ma'nahul ghawi ana bil jamili li ajli jamili ikhtiyari sawa'un kana fi maqabalati ni'amihi amla wa Titik, Ustaz. ma'nahu no. Cukup Ustaz ya. Pendek-pendek kita ya, biar Betul, Ustaz. kebagian semua. Titik. Terima kasih Ustaz. Qauluhu alhamdulillah. Ini sebenarnya alhamdulillah matan nih. Kita nggak baca ini alhamdulillah di luar kan. Bismillah alhamdulillah. Qauluhu bermula ucapannya musannif alhamdulillah itu asarahu. Kita baca fa'ala asara. Asarahu ala syukri iktidaan bil kitabil aziz. Itu mengutamakan ianya musannif hu akannya alhamdulillah. Asara fa'ala. Bermula ucapan musannif alhamdulillah itu asara. Mendahulukan ianya musannif akannya alhamdulillah di atas syukur. Kenapa? Iktidaan bil kitabil aziz. Karena mengikuti dengan kitab yang mulia. Nah, jadi dalam kitab kan bismillah alhamdulillah. Bukan asyukrulillah. Makanya karena mengikuti Al-Quran berarti pas. Itu alasan pertama. Alasan kedua wali qaulihi. Karena sabdanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam la yashkurullaha man lam yahmaduhu. Tidak bersyukur kepada Allah, maf'ul Allah, tidak bersyukur akan Allah oleh orang-orang yang tidak memuji iyahu akannya Allah. Nah, jadi memuji dulu kan, baru dianggap bersyukur. Makanya duluan alhamdulillah. Walhamdu ma'nahul lugawiyyu as-sana'u. Ini biasa ada u-nya. Bil jamili li ajli jamilin ikhtiyariyin. Bermula hamdu. Itu bermula maknanya hamdu yang lugawi. Kita naat, lugawiyyu naat kepada makna. Bermula hamdu itu, bermula maknanya hamdu yang nisbah lugawi itu menyanjung dengan yang bagus. Li ajli karena kebagusan yang ikhtiar. Jadi maksudnya di sini kita menyanjung seseorang dengan kebaikan. Oh, dia baik banget. Dan kita menyanjungnya karena dia memiliki keindahan yang memiliki sifat baik. Yang sifat baik itu bukan bawaan, tapi ikhtiari. Dia orangnya soleh. Seseorang itu bisa soleh, bisa toleh, tapi dia memilih soleh. Kita itu orang soleh banget. Nah, itu puji. Sawa'un kana fi muqabalati ni'matin amla. Sawa'un bersamaan ada ianya sana. Isim kana kembali ke sana. Sama ada ianya sana itu pada muqabalah nikmat, pada membalas nikmat, atau pada berhadapan nikmat atau tidak. Baik karena orang itu melakukan sesuatu atau tidak, ketika dia memiliki sifat baik, yang sifat baik itu yang dia usahakan, bukan bawaan lahir, nah kita memujinya, itu namanya hamdu pada lugat. Kalau ganteng itu bukan puji dalam masalah dia ganteng banget, karena ganteng bukan sifat ikhtiari itu, bukan pilihan dia. Dia nggak memilih supaya dilahirkan dalam keadaan ganteng, nggak bisa. Ganteng itu bawaan. Kita bilang si fulan itu ganteng banget, itu bukan hamdun, tapi madhun nanti. Kalau hamdun itu dia soleh banget, dia rajin banget, nah itu hamdun. Ada yang perlu ditambah Ustadz Sulaiman? Oke, Ustaz. Ini nggak kelihatan namanya. Siapa lagi yang mau baca ini? Apa baca pilih sendiri-sendiri? Siapa yang udah siap ya? Yang penting yang udah nanti kembali ke awal lagi. Siapa lagi sekarang? Ayo. Ya, Ustaz. Oke, dapat Ustaz. Muhammad Faisal. Nawawi, Ustaz.
Ustaz Yusri, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma'nahul urfi fi'lu yuna'u an ta'zimil mun'imi min haitsu annahu mun'imun 'alal hamidi au ghairihi. Wa syukru lughatan huwal hamdul urfiyyu wa 'arfan sarafal abdu jami'i ma an'amallahu bihi alaihi fima khalaqa li ajlihi ay yasrifa jami'il a'dha'i wal ma'ani allati an'amallahu alaihi biha fit ta'ati allati talaba isti'maluha fiha. Oke, titik Ustaz. Cukup. Wa ma'nahul urfiyyu, kita baca Ustaz. Harus ada urfiyyu. Wa ma'nahul urfiyyu fi'lun, pakai tanwin. Fi'lun yumbi'u an ta'dhimil mun'imi min haitsu annahu mun'imun 'alal hamidi aw ghairi. Wa ma'nahul urfiyyu, bermula maknanya hamdun yang uruf, yang dinisbatkan kepada uruf itu fi'lun, satu perbuatan. Yumbi'u, yang menunjukkan ianya perbuatan, an ta'dhimil mun'im, untuk memuliakan pemberi nikmat. Satu perbuatan yang menunjukkan kepada memuliakan pemberi nikmat. Seperti seseorang memberikan sesuatu, kemudian kita anggukkan kepala, kan? Nah, itu namanya puji pada uruf. Perbuatan yang menunjukkan ia kepada memuliakan pemberi nikmat, min haitsu annahu, dari sisi bahwa sungguhnya si mun'im, bahwa sungguhnya pemberi nikmat itu mun'imun, dia memberi nikmat, alal hamidi, kepada orang yang memuji, au ghairihi, atau lainnya orang yang memuji. Satu perbuatan yang menunjukkan kita memuliakan seseorang yang melakukan kebaikan. Hanya sebatas karena dia melakukan kebaikan. Baik kebaikan itu terhadap kita yang memuji atau bukan, nggak apa-apa. Seseorang kita melihat di jalan membantu orang lain yang sedang ketabrak motor. Kemudian kita anggukkan kepala sebagai ucapan terima kasih. Itulah puji. Walaupun yang dia bantu bukan kita, nggak apa-apa. Itu namanya puji pada uruf. Itu artinya. Wa syukru lughatan huwal hamdul urfiyyu. Bermula syukur pada bahasa, itu dianya syukur pada bahasa, itu puji pada uruf. Puji pada uruf di atas fi'lun yumbi'u, ini syukur pada lughat. Wa urfan, dan bermula syukur pada uruf itu sarful abdi. Kita baca sarfu masdar. Sarful abdi jami'a ma an'amallahu bihi alaihi fima khuliqa li ajlih. Menggunakan oleh si hamba. Masdar tapi idhofah kepada fa'ilnya. Sarful abdi. Menggunakan oleh si hamba akan semua nikmat an'amallah, yang telah memberi nikmat oleh Allah dengannya alaihi, kepadanya si hamba. Di mana dia gunakan? Fima muta'alaq kepada sarfu. Pada pada tempat-tempat khuliqa, yang diciptakan akan dianya si hamba, li ajlihi, karenanya Nah. Ayyasrifa jami'al a'dha'i. Jadi karena sarfu ini masdar, ya kan, dia beramal, tandanya sah ditempati oleh an bersama fi'il. Makanya beliau mengartikan dengan ayyasrifa, bahwa menggunakan ianya si hamba jami'al a'dha'i, akan semua anggota badan, wal ma'ani, semua makna-makna nikmat Allah, maksudnya menggunakan ia akan semua anggota badan, wal ma'ani, dan semua makna-makna anggota allati an'amallahu, yang telah memberi nikmat oleh Allah kepadanya si hamba, biha, dengannya a'dha wal ma'ani. Kemana dia menggunakannya? Fit ta'ati, pada ketaatan allati tuliba, yang dimintakan akan menggunakannya nikmat dan makna tadi, fiha, padanya taat. Dulu. Jadi
syukur pada uruf, seorang hamba menggunakan semua nikmat Allah pada tempat yang semestinya. Artinya seorang hamba menggunakan seluruh anggota badannya, segala apa yang dia miliki kan, ilmunya, yang telah Allah berikan kepadanya pada ketaatan yang memang dia diperintahkan untuk melakukan itu. Nah, silakan Ustaz, kalau ada yang pengen memberi komentar atau meluruskan atau Sedikit segala. Ustaz. Uruf itu macam mana pengertiannya? Uruf itu apa? Pada umumnya. Penglihatan orang umum kayak gitu. Ya, secara umum begitu. Araf am biasanya kan. Jadi ada uruf am secara masyarakat umum, ada uruf khas. Mungkin kalau uruf khas itu komunitas. Kalau urfi tadi kita baca urfi saja ikut kepada jamak apa? Jamak si maksur, si mangkus. Kayak qadhi. Boleh enggak? Kalau ini ya nisbah Ustaz. Kalau qadhi itu bukan ya nisbah, ini ya nisbah. Kalau ya nisbah itu enggak berat karena dia bertasydid. Kalau ya mangkus kenapa enggak boleh dhammah dan kasrah? Karena dia enggak bertasydid. Kalau enggak bertasydid berat, kalau bertasydid enggak berat. Urfiyu ya nisbah, syafi'iyu, hambaliyu, malikiyu, insaniyu. Ya nisbah. Ya nisbah itu berharokat. Ada lagi yang lain? Aman Ustaz. Ustaz Faisal, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in istamalaha fi awqatin mukhtalifatin summiya syakiran aw fi waqtin wahidin summiya syukuran wa huwa qalilun liqaulihi ta'ala wa qalilun min ibadiyasy syukur. Syukur. Saba ayat 13. Wa sawwara dzalikal alamatu al-bashara malasi biman hamala janazatan mutafakkiran fi masnu'atillahi naziran lima baina yadayhi li alla yazala bil maiti mashiyan birijlaihi ila al-qabri syaghilan lisanahu bizikri wa udhunaihi bisima'i ma fihi sawabun kal amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari. Oke, titik. Syukran Ustaz. Fa ini sta'malaha fi awqatin mukhtalifatin summiya syakiran. Maka jika menggunakan ianya si hamba akannya nikmat tadi, anggota-anggota badan, fi awqatin mukhtalifatin pada waktu-waktu yang berbeda, summiya, niscaya dinamakan akan dianya si hamba akan syakiran, orang yang bersyukur. Kita memiliki banyak nikmat, ada tangan, ada kaki. Cuma tangan kita gunakan pada satu waktu, kaki di waktu yang lain kan. Menggunakan ia akannya anggota tadi pada waktu-waktu yang berbeda. Itu namanya syakiran, orang yang bersyukur. Jadi kadang-kadang bersyukur ya, maksudnya bersyukurnya sedikit. Au fi waqtin wahidin, atau kepada fi auqatin mukhtalifah. Maka jika menggunakan ianya si hamba akannya anggota badan fi waqtin wahidin pada satu waktu. Dalam satu waktu semua anggota badannya digunakan. Summiya, niscaya dinamakan akan dianya si hamba syakuran. Sya kita baca Ustaz Faisal ya. Amsilah mubalaghah, syakuran, dia orang yang sangat banyak bersyukur. Wahwa qalilun, dan dianya syakur itu sedikit. Liqaulihi ta'ala, karena firman-Nya Allah Ta'ala, wa qalilun min ibadiyasy syakur, sedikit sekali dari hambaku itu yang bersyukur. Bagaimana contoh orang menggunakan semua nikmat pada satu waktu? Ini wasawwara zalik, menggambarkan akan demikian si syakur yang menggunakan banyak nikmat dalam satu waktu. Wasawwara zalik, menggambarkan akan demikian allamatu syabra malasi, oleh allamah syabra malasi biman hamila janazata, dengan seseorang yang membawa ia akan jenazah, mutafakiran, kita hal kepada fa'il hamila, hal keadaan ia, siman itu yang berpikir fi masnu'atillah, pada ciptaan-ciptaan Allah.
Seseorang membawa jenazah sambil memikirkan keagungan Allah. Nadhiran lima baina yadaihi. Hal keadaan ia yang bawa jenazah yang melihat ia bagaimana yang ada di hadapannya. Dia lihat jalan ke depan. Kenapa dia lihat jalan? Li alla yazilla, kita baca Ustaz. Zalla yazillu, tergelincir. Li alla yazilla, supaya bahwa tidak tergelincir ia bil mayat, dengan semayat. Bawa mayat sambil lihat jalan supaya nggak tergelincir. Artinya tadi dia menggunakan pikirannya, sekarang menggunakan matanya. Masyan birijlaihi, hal keadaan ia itu yang berjalan dengan dua kakinya ilal qabri, ke kubur. Kakinya juga dipakai. Syaghilan lisanahu bidzikir, yang menyibukkan ia akan lidahnya dengan berzikir. Wa uzunaihi, atah kepada lisan, menyibukkan ia akan dua kupingnya bistima'ima, dengan memperhatikan, mendengarkan dengan baik, mendengarkan sesuatu. Fihi, yang sabit padanya sesuatu itu ada pahala. Kal amri bil ma'ruf, seperti amar ma'ruf wan nahyi anil munkar. Orang yang membawa jenazah itu bisa disebut sebagai syakuran kalau menurut Syekh Syabra Malasi. Sehingga kalau ada yang perlu kita bahas sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang pengen bertanya mungkin tentang i'rab atau apa? Siapa yang belum baca? Tafadhal. Ini pilih sendiri. Siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Ustadz Pucuk. Wa aqsamul hamdi arba'atun. Dani qadimani wa huma hamidallahu nafsahu. Alladhi khalaqas samawati wal ardi. Khalaqas samawati wal arda. Wa hamidahu ba'du ibadihi ka qawlihi ta'ala fi ayyuba. Ni'mal abdu innahu awwabu. Hamdani hadithani wa huma hamida wa huma hamidana. Betul? Ya, nggak apa-apa, baca aja Ustaz. Di sini nggak boleh jelas matanya. Hamduna. 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 Oh. Wa huma hamduna lahu ta'ala wa hamida ba'duna li ba'din. Titik Ustaz. Titik ya. Cukup Ustaz. Terima kasih Ustaz. Santun. Wa aqsamul hamdi arba'atun, dan bermula pembagian puji itu ada 4. Yang mana 4? Hamdani qadimani, 2 puji yang qadim keduanya. Wahuma hamdullahi nafsahu. Kalau saya bacanya masdar Ustaz, hamdu. Wahuma, dan bermula keduanya 2 puji itu hamdullah, pujian Allah nafsahu terhadap dirinya. Karena Allah itu kadim, memuji dirinya berarti puji kadim terhadap yang kadim. Contoh, nahu alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan dia akan langit dan bumi, kan? Allah memuji dirinya sendiri. Wa hamduhu ba'du ibadih, dan pujiannya Allah kepada sebahagian hamba-hambanya Allah. Ka qaulihi ta'ala, seperti firman-Nya Allah Ta'ala fi ayyuba, pada hak Nabi Ayyub. Ghairu munsharif, ni'mal abdu innahu awwab. Sebaik-baik hamba dialah Daud. Ayub, dia Ayub. Ni'mal abdu huwa, takdirnya sebagai maksus bil madeh. Ni'mal abdu, sebaik-baik hamba itulah dianya Ayub. Innahu, sesungguhnya Ayub itu awwabun, ya, yang banyak kembali kepada Allah. Nah. Wahamdani hadisani, dan 2 puji yang baru keduanya. Wahuma hamduna lahu ta'ala.
bermula keduanya dua puji yang baharu, itu pujian kita baginya Allah Ta'ala. Kita memuji Allah. Nah, itu pujian baharu. Wahamdu ba'dina, dan pujian sebahagian kita li ba'din, bagi sebahagian. Kita muji teman sahabat kita. Itu namanya puji yang hadis. Titik dulu. Ada yang pengen bertanya? Kalau nggak ada yang bertanya berarti aman. Kita anggap aman ya. Lanjut, siapa lagi yang belum? Silakan. Hamba Allah. Perkenalkan diri hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nama saya Ahmad Mujahid Ustaz dari Bekasi. Oke, tafadhol Ustaz. Tapi saya belum ini Ustaz, masih mau ngikut baru pertama soalnya. Oh, boleh. Yang lain siapa yang belum ya? Ustadz Ramdhani udah? Belum ya? Ustadz Ramdhani, tafadhol. Mana Ustadz Ramdhani nggak ada suaranya? Ustadz Irwan, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yanqasimul hamdu ila wajibun kal hamdi fi sholati wa fil khutbatil jum'ati wa ila mandubin kal hamdi fi khutbatin nikahi wa fi ibtida'id du'ai ibtida'i wa fi ibtida'id du'ai wa ba'dul akli wa syurbi wa fi ibtida'il kitabil musannifati wa fi ibtida'i durusil mudarrisin wa qira'atut talibina baina yadayil muallimina wa ila makruhin kal hamdi fil amkani al mustaqdirati kal majzurati wal mazbalati. Ya. Wa mahalli qida'il hajati wa ila haramin kal hamdi indal farhi bil wuqu'i fi maksiatin. Oke, nah, terima kasih Ustaz. Wa yanqasimul hamdu ila wajibin. Terbagilah oleh puji pertama kepada puji yang wajib. Kal hamdi fi shalah, seperti pujian dalam sholat. Maksudnya ketika kita baca Fatihah itu wajib ada alhamdunya kan? Wa fi khutbatil jum'ati, dan seperti pujian dalam khutbah Jumat, karena memuji Allah dalam khutbah Jumat rukun. Wa ila mandubin, dan terbagi puji lagi kepada mandub. Kal hamdi fi khutbatin nikahi, seperti pujian dalam khutbah nikah sunnah. Wa fi ibtida'id du'ai, dan seperti pujian pada permulaan berdoa. Wa ba'dal akli wa syurbi, dan seperti pujian sesudah makan minum sunnah. Alhamdulillahilladzi at'amana misalkan. Wa fi ibtida'il kutubil musannafati, dan pada permulaan kitab-kitab yang dikarang di khutbah kitab. Pujian juga sunnah. Wa fi ibtida'i darsil mudarrisin, dan pada permulaan mengajarnya orang-orang yang mengajar, mudarris para guru, dan pada permulaan mengajarnya orang-orang yang mengajar, sunnah juga membuka dengan pujian. Wa qira'atut talibin baina yadail muallimin, dan pada permulaan membacanya oleh para santri di hadapan para guru, sunnah memuji. Wa ila makruhen, dan terbagi puji kepada makruh, kal hamdi fil amakinil mustakzarati, seperti pujian atau memuji pada tempat-tempat yang kotor, makruh, untuk menjaga nama Allah ya. Mana contoh tempat yang kotor? Kal majzarati, seperti tempat potong, rumah potong. Majzarah ini tempat potong ayam, potong segala macam. Wal mazbalati, dan seperti tempat sampah, kandang. Wa mahalli qada'il hajati, dan seperti tempat qada hajat.
kamar mandi. Wa ila haramin, dan kepada pujian yang haram, kalhamdi indal farahi bil wuqu'i fi maksiatin, seperti memuji ketika gembira dengan terjatuh dalam maksiat. Habis mukul orang alhamdulillah kan, atau habis bunuh orang haram. Nah. Ada kendala di sini? Aman Ustaz? Adem banget ini pagi anteng, Pak. Kenapa? Pada biasa aja Ustaz, nggak apa-apa. Ya kan? Tetap semangat, nggak boleh kendor. Siapa lagi yang belum? Ustadz Ramdhani belum. Kemana orangnya? Lagi bikin kopi Sekolah. bagaimana? Antar sekolah mungkin. Ya mungkin antar sekolah, soalnya banyak tugas ya. Tapi masih 15 menit lagi. Insya Allah. Ustadz Sulaiman untuk berkah. Wa'alam. Saya Ustaz. Oh boleh, tafadhal. Wa'alam annahu ja'a fi fadlil hamdi ahaditsu katsirah. Ruwiya 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Allah azza wa jalla yuhibbu ayyuhmada. Wa akhraja ad-Dailami marfu'an inna Allah yuhibbul hamda yahmadu bihi liyusiba hamiduhu. Wa ja'ala al-hamdu li nafsihi wa ja'ala al-hamda li nafsihi dzikran wa li ibadihi zikhran. Wa fil badril munir anhu alaihi salam hamdullahi amani lin ni'mati al-fattah al-jawad. Bukan, ini matannya Ustaz, ini khasiahnya sini. Ke bawah garisnya. Al-Fattahi al-Jawad. Oke. Makasih Ustaz. Titik dulu ya sampai sini. Nah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'alam annahu ja'a fi fadlil hamdi ahaditsu katsirah. Ketahuilah bahwa sungguh hal dan sya'an itu telah datang pada membahas atau telah datanglah pada keutamaan puji oleh hadis-hadis yang banyak. Fa'il ja'a. Antara lain ruwiya anin Nabi, telah diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, annallah azza wa jalla, wa sungguh Allah azza wa jalla itu yuhibbu, suka ianya Allah, ayyuhmada, bahwa dipuji akan dianya Allah. Allah suka dipuji kan? Ya. Wa akhrajat Dailamiyu marfu'an, telah mengeluarkan oleh Ad-Dailami satu hadis yang marfu'. Innallaha yuhibbul hamda, sungguhnya Allah itu mencintai ia akan pujian. Yuhmadu bihi, yang dipuji akan dianya Allah, majhul. Yuhmadu bihi, yang dipuji akan dianya Allah, bihi dengannya pujian. Kenapa Allah suka dipuji? Liyusiba hamidahu, supaya memberi pahala ianya Allah akan orang yang memujinya. Wa ja'alal hamda li nafsihi dzikran, dan menjadikan ianya Allah akan pujian untuk dirinya akan sebagai zikir. Nah. Apa maksudnya? Menjadikan ianya Allah akan puji untuk dirinya akan sebagai zikir. Allah menjadikan pujian terhadap dirinya. Maksudnya kita apa? Kita hamba Allah memuji Allah itu sebagai zikir. Dianggap berzikir. Alhamdulillah itu zikir. Wali ibadihi zukhran. Dan menjadikan ianya Allah akan pujian untuk hambanya akan zukhran. Zukhran apa? Pati zukhran. Sebagai amal tabungan apa ya? Lupa saya. Saya lihat dulu. Investasi. Investasi ya, sebagai amal tabungan. Ya. Wafil Badril Munir, dan dalam kitab Badril Munir anhu darinya Nabi alaihi salam, hamdullahi amanon lin ni'mah. Bermula memuji Allah itu mengamankan bagi nikmat min zawaliha, dari hilangnya nikmat. Nah, pengikat supaya nikmat enggak hilang ya kita memuji Allah, maksudnya bersyukur ya.
Nah, itu. Ini Ustadz, kita bacanya ke sini nih. Ini nanti kita baca juga kan? Nah, jadi ke sini. Tadi ya, apa-apa. Siapa lagi? Masih ada waktu 15 menit. Kita ngaji sejam insya Allah. Pak Sulaiman. Ini kayaknya pada ngantar sekolah ini. HP-nya hidup. Pokoknya yang udah tua belajar lagi. Ustaz pucuk lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam man labisa thawban faqala alhamdulillahilladzi kasai hadha thawbi min ghairi hauli minni wala quwwata ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Titik Ustaz ya. Pendek-pendek aja ya. Ini kita biar kebagian semuanya 2 kali. Oke. Ya. Wa anhu dan darinya Nabi Shallallahu alaihi wasallam man labisa sauban. Barang siapa yang memakai akan baju. Ini baik baju baru atau bukan kan? Faqala maka berkata ia, alhamdulillahilladzi kasani hadzas sauba, kita baca Ustaz. Badal. Bermula segala puji itu bagi Allah. Ini alhamdulillah, ini salah tulis ya. Bermula segala puji itu bagi Allah, Allah yang telah memakaikan ya Allah kepadaku akan ini pakaian. Min ghairi haulin, dari ketiadaan daya, minni dariku, wala quwwatin, atah kepada haulin, dari ketiadaan daya dariku dan kekuatan, ghufira lahu, niscaya diampuni baginya orang tadi, baginya man, ma taqaddama akan apa-apa yang telah terdahulu ia, min dzambihi, dari dosanya. Itulah dia. Ya, semua ada alhamdulillahnya, ada basmalah, ada hamdalahnya. Ustadz Fahri masih ada? Ustadz Fahri udah pamit kerja. Siapa lagi? Ayo. Yang baru sekali boleh, ayo. Ya Ustaz. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wa afdalul muhamidu ay yaqulal abdu alhamdulillahi hamdan yuwafiu ni'amahu wa yukafi'u maziduhu. Lama warada anna Allah ta'ala lama ahbata abana adamin ilal ardi qala ya rabbi alimnil makasiba wa alimni kalimatan tajmi'u li fihal muhamidu. Oke, titik Ustaz. Wa afdalul mahamidi, kita baca mahamidi, mahmadun, mahmadani, mahamid, jamak taksir. Wa afdalul mahamidi ayyaqulal abdu alhamdulillahi hamdan. Bermula yang paling utamanya puji-pujian itu bahwa berkata oleh si hamba, alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, seperti dalam doa. Segala puji bagi Allah akan sebagai puji yang menyempurnakan ianya puji akan semua nikmatnya Allah. Wa yukafi'u, dan mencukupkan ianya puji akan tambahannya nikmat. Kenapa ini puji paling bagus? 5 kita baca. 5 waroda. Karena ada hadis yang warid, yang datang ianya hadis, yama 5 waroda karena hadis yang datang ianya hadis. Annallaha ta'ala, bahwa sungguhnya Allah Ta'ala itu lama. Kalau ini lama, tulisannya hampir sama kan? Annallaha ta'ala lama ahbata abana adama ghairu munsarif. Bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu manakala menurunkan ianya Allah akan bapak kita. Siapa bapak kita? Adam, Nabi Adam, dari surga ilal ardi, ke bumi. Qala, berkata ianya bapak kita Nabi Adam, ya Rabbi, wahai Tuhanku, alimnil makasiba, ajarkan olehmu kepadaku akan usaha-usaha, bagaimana cara berusaha, bekerja. Wa alimni kalimatan tajma'u li fihal mahamida, ajarkan olehmu ya Allah kepadaku satu kalimat yang melengkapi ianya kalimat bagiku dalamnya. Ajarkan olehmu ya Allah kepadaku satu kalimat tajma'u li, yang engkau kumpulkan
kepada Allah yang engkau kumpulkan bagiku fiha padanya kalimat akan segala puji. Ajarkan kepadaku satu kalimat yang ketika aku memujimu lengkap ya Allah. Nah, ini lanjutannya fa'auhallah nanti. Gimana Ustadz Yusri? Ada yang pengen di ini? Kalau adama itu kita badalkan dengan abanan boleh Ustaz? Yang mana? Adama badal. Iya memang. Badal. Badal. Menurunkan ianya Allah akan bapak kita. Siapa bapak kita kan? Adama yang dibadal. Adama. Kita baca Adama. Badal kepada Aba. Karena Aba maf'ul kan? Ya. Kalau yuwafi itu Ustaz, ianya ya nisbah juga bukan? Yang mana? Yang ini yuwafi bukan. jadi. Ini ya fi'il nih. Wafa ya fi. Wafa ya yuwafiyu. Makanya nggak boleh kita baca yuwafiyu kan? Lam fi'il. Roma Ustaz. Romaya. Wafaya. Ini tambah alif. Wafaya. Fa'ala. Yufa'ilu yuwafiyu. Cuma nggak boleh baca yuwafi. Ni'ama jamak, ni'matun, ni'matani ni'am. Siapa lagi? Tafadhol. Boleh rebutan yang baru sekali. Kayak apa namanya? Kayak 17-an Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'auhallahu ilaihi an qalla salasan inda kulli sabahin wa masa'in. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidahu. Wa lihadha law halafa insanun liyuhamdan Allahu bimujami'ah bimajami'il hamidi birrun barra bidzalika titik Ustaz. Fa'auhallahu ilaihi angkul bukan qalla, angkul. Maka mewahyukan oleh Allah ilaihi kepadanya Nabi Adam, apa isi wahyu? Angkul salasan. Bahwa katakan olehmu hai Adam salasan 3 kali. Katakan ini kalimat 3 kali. Inda kulli sobahin. Di setiap pagi wa masain. Di setiap pagi dan sore. Apa yang harus engkau katakan? Alhamdulillahi hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Nah ini. Ini pujian yang paling lengkap kan? Permintaan Nabi Adam kepada Allah. Walihada. Karena ini alhamdulillah ini pujian yang paling lengkap. Lau halafa insanun layahmidannallaha bimajami'il mahamidi. Karena ini lau halafa. Jikalau bersumpahlah oleh seorang manusia. Apa isi sumpahnya? Layahmidannallah. Sungguh benar-benar akan memuji ia akan Allah bimajami'il mahamid. Dengan yang paling lengkap-lengkapnya puji. Seorang bersumpah, ya Allah, kalau saya sembuh dari sakit, ya demi Allah saya akan memujimu dengan pujian yang paling lengkap. Pujian apa yang harus ia baca? Barra. Nah, barra ini, jikalau bersumpah oleh si insan, sungguh memuji ia akan Allah dengan yang paling lengkapnya pujian, barra niscaya. Telah melaksanakan ia akan sumpahnya. Arti barra itu orang menunaikan sumpah. Barra, niscaya telah melaksanakan sumpah ianya seseorang bizalik dengan demikian membaca Alhamdulillahi hamdan. Titik Ustaz. Ana Ustaz. Oh ya, tafadhol Ustaz. Rahim wa qala ba'dul arifin alhamdulillahi samaniyatu ahruf ka abwabil jannah faman qalaha an sufai qalbin istahaqqa ayyudkhilal jannata min ayyuha sya' ay fayukhbira bainaha ikraman lahu walakin la yakhtaru illa alladhi sabaqa fi ilmihi ayyudkhila minhu. Terima kasih Ustaz. Wa qala ba'dul arifin, berkatalah oleh sebahagian arif billah, alhamdulillahi samaniyatu ahrufin, bermula pujian itu, bermula lafaz alhamdulillah itu samaniyatu ahrufin ada 8 huruf.
ke abwabil jannah persis seperti pintu-pintu surga. Faman qalaha, barang siapa yang mengatakan ia akannya alhamdulillah an safai qalbin, dari kebersihan hatinya, istahaqqa ayyadkhula. Sulasi ayyadkhula, dakhala yadkhulu. Niscaya berhak ia bahwa masuk ia akan surga, ayyadkhulal jannata, niscaya berhak ia akan bahwa memasuki ia akan surga, min ayyiha sya'a, dari yang mana saja 8 pintu itu berkehendak ia. Nah, orang baca alhamdulillah bebas masuk surga lewat pintu mana saja. Artinya, kok bebas? Bagaimana dia masuk? Kan pintunya banyak. Fayukhayyaru bainaha. Maka ditawarkan pilihan. Fayukhayyaru, maka ditawarkan pilihan akan dianya si hamba, bainaha, di antaranya pintu-pintu yang 8, ikraman lahu, untuk memuliakan baginya si hamba. Arti ia masuk lewat pintu mana saja, yukhayyaru, dikatakan kepadanya, pilih kamu mau masuk lewat mana. Nah, itu yukhayyar. Walakin la yakhtaru, tetapi tidak akan memilih ianya si hamba, illalladzi sabaqa fi ilmihi ayyadkhula minhu, kecuali alladzi, maksudnya alladzi, pintu-pintu yang telah terdahulu dalam ilmunya Allah oleh bahwa masuk ianya si hamba, minhu, darinya alladzi. Tapi dia nggak akan masuk melainkan lewat pintu yang memang sudah diketahui oleh Allah, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana Ustaz? Bisa diterima nggak Ustaz maknanya? Alhamdulillah, Ustaz. Mantap, Ustaz. Ustaz, Ya. izin tanya dikit. Boleh. Lakin itu Ustaz, huruf apa itu Ustaz? Walakin huruf apa, saudara anna atau huruf antaf itu? Kalau kita walakin di sini kan bukan lakinna kan? Kalau saudara anna lakinna, ini lakin. Lakin huruf antaf Ustaz. Kalau bisa diantah kita antah, kalau nggak bisa berarti kita ambil maknanya. Ini di sini nggak bisa lakin huruf antah Ustaz, karena sudah ada waw, nggak mungkin bertemu 2 huruf antaf. Tapi lakin di sini diambil maknanya istidrak. Artinya apa istidrak kan? Untuk menolak paham yang seolah-olah kita, gimana maksudnya? Misalkan begini, Zaidun suja'un lakinnahu bakhilun. Untuk mengistidrak, mengecualikan sesuatu yang andaikan tidak dikecualikan, kita mengira iya. Zaidun suja'un, si Zaid itu seorang yang berani. Kita mengira dia berani segalanya, berani berperang, berani menyumbang, menolong. Lakinnahu bakhilun. Nah, ternyata dia bakhil. Berarti dikecualikan sesuatu yang andaikan tidak dikecualikan, kita mengira ada. Di sini, andaikan beliau tidak menyatakan walakin, kita mengira dia bebas saja memilih lewat pintu mana saja. Ternyata tidak seperti itu, yang pada hakikatnya dia tetap masuk lewat satu pintu yang memang sudah ada dalam ilmu Allah. Jadi yang saya pahami di sini istidrak doang Ustaz ya, maknanya. Iya. Enggak mengataf. Kalaupun mengataf ya pakai waw nanti. Mungkin ada yang mau memberikan komentar yang lain? Tafadhal. Ustaz hamba Allah tadi siapa namanya? Ahmad Mujahid. Oh iya, pejuang sejati Ustaz. Saya juga di Bekasi Ustaz. Iya. Alhamdulillah, Bekasi Ustaz. Bekasinya di mana? Di Perumnas 1 Kota. Oh iya. Nah, ini kayaknya udah titik apa gimana ini? Ya, lumayan panjang juga kan? Tiap hari apa Ustaz? Tiap hari Ustaz, tiap pagi. Oh, baru tahu saya. Baru 5 kali sih, baru 5 kali sama ini. Oh, baru. Kecuali kalau berhalangan ya. Ini baru perdana minggu inilah. Nanti kalau berhalangan saya kabarin ya. Kitabnya ini juga Ustaz ya, berlanjut gitu. Iya, lanjut kitab Fathul Mu'in ini. Bagaimana para ustadz semuanya? Ada komentar apa gitu? Quote-quote yang sebagai pamungkas penutup. Itu Ustaz satu lagi ya. Iya. Sabahin itu di atas tadi kullu sabahin kan? Ya. Kalau kita baca sabahan boleh nggak kayak yang di dalam kitab itu mansub atas jabut huruf khafat? Ya, ini kalau kita baca sobahan nggak mendukung Ustaz. Tulisannya nggak mendukung. Kalau sobahan itu kan ada tanwin, mesti ada alif kalau tanwin fathah.
Kayak Hamdan nih, lihat nih Hamdan kalau tanwin patah mesti ada alif. Kecuali huruf terakhirnya ta dan hamzah. Maratan nggak pakai alif. Syai'an nggak pakai alif. Tapi selain ta dan hamzah, kalau baca fathah mesti ada alif. Karena di sini nggak ada alif, ada dua kemungkinan. Bisa sobahun, bisa sobahin. Karena dia jadi mudhaf ilaih, ya sobahin. Kan? Inda kulli sobahin. Di sini bukan dhorof dia, Ustaz. Di sini dia isim dhaman. Kalau daraf ketika dia mansub baru daraf. Gimana Ustaz Yusri? Ya Ustaz, terima kasih. Ustaz Sulaiman nggak ada suara, kemana Ustaz Sulaiman? Ada yang masih pada sibuk nggak? Kalau nggak sibuk lanjutin lagi juga boleh. Tapi tanggung. Udah jam 6 kurang 15. Tanggung Ustaz. Ya, berarti pengajian hari ini sampai di sini. Nah, insya Allah besok pagi kalau panjang umur, sehat badan, kita lanjutkan kembali. Ini tinggal kalau mau kenalan ya kenalan kan? Ya. Great. Gimana Ustaz? Yang ikut-ikut ini maafin aja ke Yana, nanti kan agak serius, terkhususkan dia bukan ke Kawakib itu aja. Ya. Jadi nanti ini nggak tahu saya punya nomor nggak. Sebenarnya saya punya grup I'anah ya. Jadi hanya saya masukkan ke dalam grup yang serius-serius ikut pengajian. Nah, kalau enggak berarti saya bagi link di channel Telegram. Ana Ustaz masukin seorang. Siap, insya Allah nanti. Kalau udah dapat izin nanti saya kirim linknya ya. Ya, ya Ustaz Faisal. Ya, Ustaz. Oke. Dia mau nikah kayaknya Ustaz Faisal itu sekarang. Gimana? Dia mau nikah kayaknya itu. Ya. Belum, Ustaz. Ustadz Muhammad Zain boleh memperlihatkan wajahnya? Biar terekam. Ustadz hamba Allah juga boleh biar kita kelihatan gambar kan, ketemu di jalan ntar. Iya. Ustadz Muhammad Zainuddin, Ustadz Ramdhani nggak kelihatan. Ustadz, mana ada Ustadz hamba Allah nggak ada nih? Ada Ustaz. Gimana? Masya Allah ya Ustadz. Saya perokok Ustadz ya, mohon maaf kalau ada yang tidak merokok di sini ya. Soalnya banyak yang komentar ini grup ahli hisab semua. Jadi memang saya mohon maaf ya. Jadi jangan dicontoh rokoknya. Kalau ada yang bisa diambil manfaat dari mufradatnya ya mufradat aja. Oke. Turun insyaallah Ustaz. Ya. Jadi mungkin untuk hari yang berbahagia ini kita cukupkan sampai di sini ya. Nah, insya Allah besok pagi kita lanjutkan kembali. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair.